teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto dan Mitsubishi Destinator. Yes. Mungkin teman-teman udah nonton video review statisnya ya oleh rekan saya Tribo Laksono, bisa dilihat di sini. Dan sekarang saya berkesempatan untuk berkencan satu hari dengan Mitsubishi Destinator, SUV 7-seater terbaru Mitsubishi yang menurut kami salah satu yang paling ganteng desainnya. Dan kita udah lewatin jalanan Jakarta dengan mobil ini dan juga jalan tolnya ke arah Peak. Lalu ke Sentul untuk nyobain seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa performanya di track di dalam. Mungkin cuma sekilas aja ya, karena kita masih belum tes lengkap. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Oke, kita mulai dari mana dulu nih untuk membahas Mitsubishi Destinator. Ini kita mumpung ada di jalanan Jakarta ya. Kita akan bahas seperti apa rasanya Destinator di jalanan perkotaan, di slow speed gitu ya. Termasuk dari segi kenyamanan dan juga dari segi bagaimana mesinnya ataupun fiturnya itu berguna di sekitaran kota. Oke, pertama dari rasa berkendara. Ini tadi kita sebelumnya lewat jalan yang lumayan begajulan ya. Jalan aspalnya udah mulai degradasi dan dia banyak speed trap dan juga speed bump. Ini rasanya itu empuk. Destinator set suspensinya itu terasa banget lebih nyaman. Dan mungkin teman-teman ngeh ya kalau Mitsubishi X-Force itu punya banyak masukan kalau dia tuh terlalu keras. Ini enggak. Ini empuk. Empuknya pas. Meskipun nggak empuk banget, nggak sempuk lebay mobil dari bendera merah ya. Tapi ini tuh rasanya tuh bener-bener apa ya, bener-bener nyaman untuk perkotaan gitu ya. Belum juga dari segi power delivery-nya, mesin turbo 1500 cc, tenaga 160 dk dan torsi 250 Nm yang ada di depan sana itu jinak ketika di perkotaan. Kadang turbo itu punya apa ya, punya kebiasaan untuk jadi picky ketika di jalan slow gini ya, slow speed, di start stop gitu ya. Tiba-tiba kalau kita injek gas itu kayak nggak ada kan langsung gitu kan. Ini nggak, ini rasanya sama kayak 1500 cc-nya Expander ataupun X-Force. Bonus tambahan dia udah dapat auto start stop. Jadi harusnya sih di perkotaan rasanya lebih irit gitu ya. Terus apa lagi? Tadi udah performa sedikit dari mesinnya, terus dari suspensinya. Oke, sekarang fiturnya. Fiturnya dia udah lengkap ya, Diamond Sense, Adaptive Cruise Control udah ada, terus ada blind spot monitor juga udah ada. Tapi yang perlu saya sebutkan adalah panoramic sunroof ya. Ini panoramic sunroof memang bukan yang pertama di segmennya, bukan yang terbesar juga, tapi wah, tetap saja adanya panoramic sunroof memberikan kesan kabin yang udah lega ini, teramat lega ini jadi makin lega. Dan bahkan itu dia bisa dikontrol di head unit, bisa secara slide, bisa diklik tombol-tombolnya, jadi kesannya tuh canggih ya. Bukan kesannya lagi, memang canggih. Memang canggih, ada dua pilihan untuk membuka panoramic sunroof. Gitu. Terus apa lagi nih? Oh ya, ini varian yang Ultimate Premium. Dia dapat Yamaha, dia dapat jok elektris. Dan ini menurut saya sih paling worth to buy ya untuk membeli Ultimate, varian Ultimate dengan Premium. Karena ya balik lagi, ini audio Yamaha-nya bagus. Terus jok elektris ini membantu untuk teman-teman memberikan posisi duduk yang nyaman. Padahal ini udah nyaman banget gitu. Oke, kita akan lanjut kalau kita masuk di tol. Sekarang kita masuk di tol ya teman-teman. Kita di tol dalam kota. Ini mau ngerasain cepet aja ya. Mesin 1499 cc, tenaga 160 dk dan torsi 250 Nm dengan turbo. Kode 4B40. Oke. Tegas. Memang ada lag-nya dikit ya.
ketika di bawah dia mulai memproses si throttle ya, tapi setelah dia RPM-nya naik, wah itu tenaga yang ngisi terus. Ini untuk teman-teman yang pengen ngerasain mobil yang tenaganya enak, ini bisa jadi salah satu mobil yang terbaik nih, dengan 7-seater ya, dengan mesin turbo dan power delivery yang enak ini. Ini recommended banget. Apalagi nanti kita mampir ke Sentul. Nah, kita lanjut aja ya, langsung aja kita skip. Oke teman-teman, ini kita mau mencoba Mitsubishi Destinator di sirkuit Sentul ya. Dan kita akan cobain akselerasinya, slalom gitu ya. Lalu kita akan coba juga handlingnya secara high speed. Tapi ini yang mau saya sebutin, di sini ada beberapa drive mode ya. Ada normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Dan kita akan coba tarmac. Kenapa? Karena istilahnya dia adalah mode sportnya si Destinator. Oke. Mungkin kita akan ganti posisi si GoPro ini. Kita pasang menghadap ke depan. Oke teman-teman. Ini GoPro-nya saya pindahin ke kaca samping ya. Dan ini kita udah line up di garis start. Dan kita mulai dari mode normal. Oh, oke, ini CVT-nya benar-benar responsif dan mesinnya ngisi terus. Wow. Come on, 115, 120, 125. Slow down, brake. Nah, ini remnya juga pakem ya. Oke, 40 max kita. Oke, kita ikutin kon ya. Ya, masuk. Wah, ini enak banget handlingnya. Oke. Konnya di sana, konnya di sini. Wah, oke. Slow down. Kita tekuk. Wah, ini memang bukan yang paling cepat itunya steering lock to lock-nya, tapi ini stabil banget handlingnya. Ini untuk ukuran SUV yang comfort oriented itu rasanya enak banget. Oke, ini kita wah, oke. Wah, ini handlingnya stabil. Masuk, kita tekuk dikit. Oke. Asik banget. Sampai miring ini GoPro-nya. Oke, kita U-turn dan klaimnya Mitsubishi Destinator itu punya radius putar 5,4 meter. Oke, mungkin di balik kemudi gitu ya, sama dari ngeliat bentuknya memang kelihatan seperti X-Force ya, tapi Destinator tuh beda banget nih itunya settingan suspensinya tuh beda banget, ini lebih nyempuk ya, tapi tetap memberikan rasa asyik. Dan salah satu faktor rasa asyik tersebut adalah dia memiliki IHC juga, seperti Xpander Cross dan juga X-Force IHC. Nah, ini dia. Kita masuk ke tarmac. Kita masuk ke mode tarmac, teman-teman. Dan tarmac itu jadi mode sportnya Destinator. Wow. Oh, dia ditekuk sama IHC-nya. Oke, slow down. Let's go.
Ini suspensinya tetap stabil ya. Kita nikungnya agak kenceng. Seru juga. Oke, kita wet mode on. Wet mode. Tarmac lagi deh, nyobain sekali lagi. Yang bikin lagi tuh tarmaknya. Oke, itu tadi. Wow. Destinator ya. Yes, kita ada di akhir ulasan. Dan kenapa akhir ulasannya ada di baris ketiga? Kenapa? Karena Destinator ini adalah happy place-nya di baris ketiga. Dia duduknya seperti Opera ya. Jadi di sini tuh tinggi, paling tinggi malah. Dan kita bisa ngeliat visibilitasnya bagus banget. Dan dari space ini juga menyenangkan nih. Untuk saya yang tinggi 165 cm, legroom-nya masih tersisa dapat 4 jari. Dan headroom-nya itu masih di 4 jari juga, sama. Bener-bener lega ya. Dan for your information, ini jok itu udah kita set di legroom yang reasonable ya. Karena terlalu dekat, terlalu maju, itu meja lipat itu nggak bisa dibuka, malah mentok ke lutut saya. Jadi ini udah mundurnya reasonable, jadi bisa dibuka mejanya gitu. Dan saya puas banget dong dengan legroom segini. Terus posisi duduk saya juga enak ya. Wow, ini yang nggak dipikirin oleh banyak pabrikan yang mengeluarkan mobil 7-seater ya. Ada yang leganya itu sempit, kayak kerasa baris ketiga tuh afterthought banget. Sementara untuk yang di Destinator ini bener-bener pas, perfect, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, bener-bener perfect untuk saya. Terus di sini juga banyak tempat penyimpanannya, ada buat botol, ada buat tablet, HP, bahkan untuk ngecas juga ada. Terus apalagi nih, AC juga bahkan udah ada. Wow, lampu juga udah ada. Memang nggak sebanyak yang di baris kedua ya. Ada meja, ada kontrol AC-nya yang oke lah. Tapi yang saya suka dari sini adalah bantingannya itu enak. Bahkan di baris ketiga, tadi saya coba di perjalanan ke Sentul ya. Itu rasanya tuh bener-bener enak, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, stabil, dan nggak bikin mual. Jadi teman-teman bisa rendetan di sini nih, terus tidur, teman-teman tidur. Enak banget di baris ketiga ini. Jadi ya, ini kalau mau saya summarize, mobilnya enak, mesinnya tenaganya tuh ngisi terus ya, mesin turbo. Terus bener-bener kita pacu di sirkuit Sentul itu bener-bener seru banget, termasuk di mode tarmac juga. Terus dari segi handling itu masih stabil, masih bisa nurut ketika kita belokan di zigzag, di slalom. Terus juga dari segi kenyamanan, amazingly ini mobil yang nyaman. Jadi antara nyaman sama handling ini benar-benar balance. Bagus. Pertanyaannya sekarang adalah berapa harganya? Dan harga ini penting. Kenapa? Karena di luar dari kenyamanannya, di luar dari performanya, Mitsubishi Destinator itu masih jauh dari kata sempurna ya. Head unitnya masih lagi, terus ya ada beberapa hal yang masih sedikit yang mengganggu, tapi nggak terlalu signifikan ya. Tapi yang jelas, kalau harganya pas, ini mobil bakal jadi kacang goreng. Kita tunggu aja di Gias, atau mungkin udah update harganya, kita akan tambahin di komentar gitu teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.